Halo semuanya, berikut ini adalah video part yang kedua, sharing lanjutan dari 10 modul pertama yang sudah saya bahas di video part 1. Nah, kali ini saya akan membahas 7 modul sisanya. Apabila teman-teman masih ketinggalan 10 modul yang pertama, maka bisa cek di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke modulnya. Enjoy! Nah, kita masuk ke modul yang ke-11, yaitu mematikan dan menurunkan volume audio. Mematikan volume di video bisa dengan cara kita tekan CTRL plus Shift plus M untuk fitur mute ya, atau bisa klik kanan lalu pilih mute. Sedangkan untuk mematikan volume dari audio, maka klik satu kali di icon volume hingga icon volumenya ada tanda silangnya, tandanya audio tersebut tidak aktif, begitu ya. Untuk menurunkan volume di video, klik kiri 2 kali, pilih opsi audio, lalu di sebelah kiri silakan geser fadernya ke bawah untuk menurunkan volume atau geser ke atas untuk menaikkan volume. Sedangkan untuk menurunkan volume di audio bisa pakai dua cara. Yang pertama seperti cara yang sebelumnya, sedangkan cara yang kedua adalah dengan mengarahkan kursor kita ke garis audio, terus kemudian kursor itu berubah jadi tangan. Nah, lalu kita geser ke bawah untuk menurunkan volume, geser ke atas untuk menaikkan volume. Caranya dengan klik tahan geser. Modul yang kedua adalah sinkronisasi audio. Nah, karena tidak ada menu synchronize di Filmora, maka kita sinkronkan secara manual ya. Caranya ya mau tidak mau kita harus geser audio eksternalnya yang ada di bawah, sesuaikan dengan audio aslinya. Jadi saling menggeser sesuai dengan playheadnya, sesuai dengan garis warna merahnya ini. Apabila belum sinkron ya kita geser lagi sehingga audio dari mic eksternal atau audio dari luar, gitu, audio tambahan bisa selaras dengan audio asli dari kamera. Biasanya saya menggunakan ini, mencocokkan wave itu ya. Jadi ada kayak semacam grafiknya lalu kita samakan. Nah, modul yang ketiga adalah keyframe volume. Jadi menurunkan dan menaikkan volume dengan smooth pasti akan lebih enak didengar ya daripada kita biasanya pakai fitur cut video lalu di video tersebut kita turunkan volumenya. Nah, caranya adalah kita pahami dulu, intinya kita harus membuat 4 titik ya. Titik pertama dan titik kedua itu letak perpindahan volumenya. Nah, sedangkan titik ketiga dan 4 itu titik untuk balik volumenya ke volume yang semula. Nah, kita aktifkan dulu audio kita, klik satu kali di bagian audio lalu kita arahkan playhead di mana kita mau menurunkan musik misalnya. Kita buat titik pertama, kemudian kita buat titik kedua ya, biasanya sebelahan sekitar beberapa frame begitu. Nah, setelah tahu di posisi mana volume akan kembali seperti semula, maka kita segera buat titik ketiga dan keempat. Lalu kita atur keras lemahnya volume, suara atau musik sesuai yang kita inginkan. Modul yang keempat adalah menggunakan audio library dari YouTube. Nah, apabila video yang kita sudah buat ini diupload di YouTube, maka untuk menghindari copyright claim, maka disarankan menggunakan background music yang dari YouTube. Jadi free copyright atau no copyright. Terus kemudian caranya bisa langsung masuk ke channel YouTube masing-masing. Terus kemudian di sana ada menu library. Nah, dicarilah audio library, kemudian silakan download sesuai dengan keperluan dan sesuai selera masing-masing. Modul yang kelima, menambahkan audio dengan handphone. Untuk memperbaiki kualitas audio, biasanya beberapa user menggunakan aplikasi perekam suara ya. Jadi kita buka handphone, kemudian kita record suara kita di sini, kemudian kita masukkan atau kita pindahkan ke laptop. Terus kemudian caranya juga sama, setelah masuk ke folder kita bisa klik tahan dan geser lalu kita masukkan ke media, lalu kita masukkan lagi ke lembar kerja kita yang ada di bawah. Modul yang ke-16 kita masuk ke tips and tricks. Jadi di sini kita butuhkan teleprompter, sepertinya kalau ada dialog yang lebih panjang ya. Jadi bisa pakai handphone, kemudian ditaruh di dekat kamera. Terus kemudian apabila kita record dengan handphone, maka di handphone pun juga ada aplikasi teleprompter yang sudah dengan
dengan record video sekalian. Jadi sambil kita lihat kamera, di situ sudah ada teks yang berjalan, jadi membuat kita lebih efektif, tidak buang-buang waktu karena sering cut atau sering salah ketika ngomong. Nah, yang terakhir ada kita masuk kesimpulan. Jadi menurut saya Filmora ini sederhana dan cocok sekali untuk laptop-laptop yang ya speknya nggak terlalu tinggi, tapi ini cukup recommended ya, walaupun kadang-kadang kata orang waktu render tuh cukup lama. Ya memang kalau render normalnya memang memang bagian yang lama itu di render ya, tapi kalau misalnya pakai Filmora 9 tuh katanya rendernya bisa sangat lama. Nah, kemudian untuk ekspor juga ini bisa di MP4, lalu di sana juga ada pilihan kualitas videonya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, dan perhatikan juga kapasitas atau ya perkiraan berapa ukuran filenya ya. Kalau dirasa oke dengan 600 mega atau 300 atau sekian, ya silahkan dieksekusi ya sesuai dengan kemampuan dan ya panjang atau pendeknya video tersebut gitu. Disarankan sih nggak bikin terlalu panjang ya, atau jangan terlalu banyak efek, terlalu banyak transisi yang mungkin memberatkan video kita. Jadi sederhana saja, sesuai keperluan dan tentunya sesuai dengan konsep yang kita mau. Nah ya, namun apapun itu, semua gadget, semua device memiliki keterbatasan masing-masing. Yang penting kita harus gunakan semaksimal mungkin dan menjadikan video-video ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat murid-murid ya, apabila kita sebagai seorang guru. Terus kemudian intinya, kalau semakin sering kita bikin video ya, maka semakin cepatlah kita untuk membuat sebuah video ya, atau produksi video. Ya, itu saja, demikian dari saya. Jadi sudah total ada 17 modul yang sudah saya bahas beserta dengan video part 1 saya. Thank you for watching. Stay positive. God bless everyone. Bye.